tadi kamu sudah melakukan uji coba bahan makanan dengan bahan-bahan yang kamu bawa dari rumah, ya, dan hasilnya sudah kamu diskusikan. Kamu diskusikan bersama untuk mencari jawaban-jawaban pertanyaan yang ada di lembar kerjamu. Kamu tadi Ibu sarankan mencari jawabannya itu dari buku, gak ada buku kamu ya, dari buku yang relevan juga, dan juga dari browsing dari internet. Nah sekarang kalian harus memaparkan, ya, mempresentasikan hasil uji coba kamu itu ke depan. Jadi tiap kelompok, ya, tiap kelompok memaparkan hasil dari uji coba makanannya tadi. Kemudian kelompok yang lain silakan bertanya tapi dengan yang sama. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Siapa kelompok pertama? Aku. Oke, silakan kelompok pertama presentasikan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama 8. Saya Ros, saya Josephine. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil uji makanan yang telah kami lakukan tadi. Yang pertama-tama saya akan memberitahu tujuan dari uji makanan ini adalah menguji, mengajukan, mengkomunikasikan kandungan karbohidrat, gula, protein, dan lemak dalam bahan makanan serta menyimpulkan porsi bagi penderita diabetes. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan ada yang pertama tabung reaksi, tabung reaksi, pipet tetes, mortar dan kalung, cawan petri aquades, dan bahan makanannya kami ada mentega, roti, kacang, nasi, mangga, dan tempe. Untuk larutan indikator atau larutan kimia kami menggunakan Benedict, Bioret, dan Lugol. Selanjutnya untuk bakarannya kami menggunakan lilin pengganti dari pembakar spiritus, dan kami juga menggunakan jepit kayu, ember kecil, dan tisu. Lanjut ke tabel pengamatan. Untuk mentega di cairan Lugol atau cairan yang untuk menguji karbohidrat kami mendapatkan hasil tidak terjadi perubahan karena tidak tercampur. Untuk cairan Bioret yang menguji protein kami mendapatkan hasil tidak ada perubahan, dan Benedict untuk menguji glukosa atau gula kami mendapatkan hasil tidak berubah juga. Dan untuk kertas kurang hasilnya itu transparan. Untuk roti tawar di cairan Lugol kami mendapatkan hasil berubah menjadi warna ungu di sekitaran yang ditetaskan cairan Lugol. Untuk Bioret kami mendapatkan hasil berubah, warna putihnya terlihat putih kekuningan. Untuk Benedict kami mendapatkan hasil berubah menjadi antara warna abu-abu dan biru. Dan kertas buram hasilnya itu tidak transparan. Untuk kacang tanah, untuk larutan Lugol tidak terjadi perubahan, hanya terdapat warna coklat akibat cairan Lugolnya. Untuk Bioret kami mendapatkan hasil tidak terjadi perubahan menjadi warna hijau muda kuningan. Untuk Benedict berubah menjadi warna antara warna abu-abu dan biru juga. Nah, untuk kertas buramnya kami mendapatkan hasil transparan karena kacang tanah mengandung minyak. Lanjut ke nasi, di cairan Lugol kami mendapatkan hasil berubah menjadi warna hitam keunguan. Untuk cairan Bioret kami mendapatkan hasil tidak berubah warna, dan Benedict tidak berubah, hanya terdapat warna biru. Untuk kertas buram kami mendapatkan hasil tidak transparan. Lanjut ke mangga, di cairan Lugol kami mendapatkan hasil tidak terjadi perubahan, di Bioret tidak terjadi perubahan juga, dan Benedict berubah dari warna hijau kebiruan. Dan di kertas buram kami mendapatkan hasil tidak transparan. Terus untuk tempe, di cairan Lugol kami mendapatkan hasil tidak terjadi perubahan warna, di Bioret kami mendapatkan hasil berubah. Bagian atas tempe berubah menjadi warna kuning tua. Dan untuk cairan Benedict tidak
tidak berubah warna, hanya terdapat warna biru akibat cairan Benediknya. Di kertas bulan, kamu dapatkan hasil tidak transparan. Lanjut ke hasil diskusi. Pertanyaan pertama adalah bahan makanan apa saja yang mengandung amilo, glukosa, dan protein? Jelaskan berdasarkan hasil uji makanan. Untuk amilo atau karbohidrat itu ada nasi dan roti, protein ada kacang tanah dan tempe, glukosa atau gula ada roti, mangga, dan nasi, dan untuk lemak ada kacang tanah dan margarin. Pertanyaan kedua, bahan makanan apa saja yang harus dihindari tidak penderita diabetes mellitus dan mengapa? Bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi pengidap diabetes adalah makanan atau minuman yang mengandung kadar gula yang tinggi seperti roti tawar, buah-buahan yang memiliki gula yang tinggi. Karena jika dikonsumsi dengan porsi yang berlebihan dapat menyebabkan naiknya kadar gula darah dan terkena penyakit berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah pengidap diabetes harus membatasi atau mengurangi konsumsi karbohidrat, makanan yang memiliki kadar lemak yang tinggi, dan terutama yang memiliki kadar glukosa atau gula yang tinggi. Makanan-makanan tersebut bukan dihindari, tapi dibatasi konsumsiannya agar dapat mengontrol kadar gula darah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tempe itu mengandung protein. Kan makan tempe juga mengandung lemak. Ya, tempe itu mengandung lemak karena tempe itu kan terbuat dari kacang kedelai. Jadi dia mengandung lemak, namun lemak yang terkandung dalam tempe itu lemak sehat dan kadarnya itu nggak tinggi. Ya, sudah. Baik, sekian, terima kasih. Oke, itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Kelompok siapa? Oke, silakan.
Cara menghindarinya dengan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan serta mengurangi porsi nasi dan bahan makanan karbohidrat lainnya. Ini berikut ada contoh fotonya. Ini rugol, ini Buret, dan ini Benedict, serta ini kertas buah. Ya, sebelum kami menutup presentasi kami, apa ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 1. Kalau pertanyaan dari kelompok kami adalah apakah penderita diabetes bisa mengganti konsumsi nasi menjadi roti? Sebenarnya bisa, tapi harus penderita diabetes itu bolehnya makan roti gandum. Kalau roti yang bertepung itu tidak boleh. Ada lagi? Apakah roti mengandung protein? Ya, roti tawar dan roti gandum mengandung protein. Apakah perbedaan dari roti yang terbuat dari gandum dan tepung? Roti yang terbuat dari gandum itu baik untuk penderita diabetes, serta yang tepung itu kurang baik. Karena penderita diabetes kan tidak boleh mengonsumsi banyak bahan makanan yang mengandung tepung kan. Ya, itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu tadi kelompok 2. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Oke. Silakan nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan hasil uji makanan. Sebelum mulai, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sarah ini. Baik, memang. Saya Julia. Oke, pada hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang telah dilakukan, yaitu percobaan uji bahan makanan. Tujuan dari percobaan tersebut untuk menguji kandungan karbohidrat, gula, protein, dan lemak dalam bahan makanan serta menentukan porsi nasi bagi penderita diabetes. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, mortar dan alu, cawan Petri, aquades, larutan indikator atau larutan kimia yang terdiri dari Benedict, Buret, dan rugol, penjepit kayu, ember kecil, tisu, serta bahan makanan yaitu mangga, nasi, roti, telur, dan juga kacang. Oke, seperti yang sudah kita lihat dalam pengamatan, perubahan warna setelah diuji dimulai dari nasi. Nasi ketika dicampur dengan cairan rugol, warna dari nasi sendiri berwarna putih bercampur hitam, sedangkan Buret tidak berubah warna. Benedict, warna dari nasi berubah menjadi biru langit, sedangkan kertas buram tidak transparan dan lengket. Lanjut ke roti. Roti jika dicampur ke dalam rugol, warna dari roti berwarna hitam pekat seperti hitam putih. Buret berwarna coklat putih, Benedict berwarna putih campur biru dan orange. Sedangkan jika dicampur dengan kertas buram, mengeluarkan berminyak dan lengket. Lanjut ke mangga. Mangga jika dicampur ke dalam cairan rugol akan mengeluarkan warna hitam orange. Sedangkan Buret menjadi warna orange kehijauan. Benedict berwarna orange dan biru, sedangkan kertas buram lengket dan transparan. Lanjut ke telur. Telur jika dicampurkan ke rugol akan berwarna hitam pekat bercampur coklat pekat. Sedangkan Buret berwarna kuning pucat dicampur putih. Benedict berwarna kuning pucat tak terlihat. Sedangkan kertas buram bersifat transparan. Lanjut ke kacang. Jika kacang dicampur dengan cairan rugol akan berwarna putih bercampur coklat dan hitam. Buret berwarna coklat bercampur putih. Benedict berwarna putih hitam. Sedangkan kertas buram warna dari kacang tidak transparan. Lanjut ke diskusi. Bahan makanan apa yang mengandung amilum, glukosa, dan protein? Jelaskan berdasarkan hasil uji makanan. Menurut hasil uji makanan dari kelompok 3, bahan makanan yang mengandung amilum ada nasi, roti, mangga, glukosa, mangga, margarin, protein, telur, nasi, dan roti. Lanjut ke nomor 2. Oke. Bahan makanan apa yang harus dihindari penderita diabetes mellitus? Mengapa? Pertama, makanan berat seperti junk food
tidak baik untuk dikonsumsi berlebihan karena lemak trans yang tidak baik untuk tubuh dan memiliki jenis karbohidrat yang sudah diproses, sehingga menyebabkan peningkatan berat badan bagi penderita obesitas. Boleh sesekali kita menikmati makanan tertentu, tidak salah, namun kita perlu juga memperhatikan porsi dan pola makan kita dari zat tersebut yang ingin dikonsumsi agar tidak terkena efek negatifnya. Oke, dari kesimpulan kelompok 3, penderita obesitas bukan dilarang untuk memakan makanan yang berat, meminum minuman yang bersoda, dan buah-buahan yang dikeringkan seperti kismis, tetapi hanya dibatasi porsi dari makanan tersebut agar tidak terkena dampak negatifnya. Kesehatan adalah prioritas utama dalam hidup. Dalam hidup kita harus pintar-pintar memilih makanan apa saja yang baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk kesehatan. Oke, dari sini kita bisa melihat hasil percobaan dari nomor 3. Pertama ini ada cairan Rugol, yang kedua ada Bioret, lalu yang ketiga ada Medetik, dan yang terakhir ada kertas bulan. Sekian dari penjelasan dari Irma. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari komunitas. Apakah kadar glukosa yang terdapat pada mangga tinggi? Tidak, karena kadar yang terkandung dalam mangga itu sekitar 3-21. Ya, silakan dari kelompok 1. Apakah mangga itu berbahaya bagi penderita diabetes? Tidak, asalkan porsi pada mangga tersebut tidak terlalu banyak. Ya, silakan. Mangga kalau dicampur kayak soda gitu baik untuk kesehatan penderita diabetes nggak? Tidak. Kenapa tidak bagus? Tadi boleh bilang pertanyaannya? Apakah mangga kalau dicampur soda itu baik untuk orang yang menderita diabetes? Tidak baik, karena soda dan mangga itu memiliki kandungan yang tinggi, jadi tidak baik untuk para penderita diabetes. Cukup puas jawabannya? Oke. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kekurangan kata atau Jadi seandainya misalnya jawabannya kurang puas atau pertanyaannya kurang jelas, kamu boleh tanyakan, ya. Karena mungkin suara itu gak jelas karena kamu mau pakai masker. Ya. Oke, yang terakhir presentasi dari kelompok 4. Ayo, yang terakhir kelas lebih semangat. Mau berdiri sebentar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kelompok kami hari ini akan melakukan presentasi berhubungan di bahan makanan pada kelas 5. Sebelum kita mulai presentasinya, kita kenalan dulu. Nama saya Solomon. Saya Bibi. Saya Satria. Saya Dindi dan saya Devani. Oke, kita kenalan, mari kita lanjutkan presentasinya. Dimulai dari tujuan percobaan. Tujuan percobaan kami adalah menguji kandungan karbohidrat, gula, protein, dan lemak dalam bahan makanan serta menyimpulkan vaksinasi bagi penderita diabetes. Lanjut ke tabel pengamatan. Kami menggunakan bahan makanan yaitu ada nasi, ada roti, ada telur, ada pisang dan kacang. Sekarang kita melihat perubahan warna setelah diuji. Pada nasi saat kita jebol itu berwarna hijau tua, pada violet tidak berubah, untuk pada benedict hijau muda, dan pada kertas buram tidak transparan. Lanjut yang kedua, roti. Pada Rugol berwarna biru tua, pada violet tidak berubah, pada benedict berwarna hijau muda, dan pada kertas buram tidak transparan. Lanjut yang ketiga, telur. Telur di Rugol berwarna coklat muda, di violet berwarna oranye, dan di benedict tidak berubah, dan di kertas buram tidak transparan. Lanjut ke keempat, pisang. Pada Rugol dia berwarna coklat tua, dan pada violet tidak berubah, pada benedict dia berwarna coklat muda, dan pada kertas buram dia terlihat tidak transparan. Lanjut ke terakhir, kacang. Kacang di Rugol dia berubah menjadi warna hitam, di violet
gula atau glukosa. Ya bisa menurunkan gula darah penderita diabetes, tapi tidak boleh terlalu banyak konsumsinya. Ada lagi? Jika bisa dicampur ke minuman bersoda, apakah aman jika dikonsumsi penderita diabetes? Tidak aman karena penderita diabetes tidak dianjurkan untuk mengonsumsi minuman soda. Apa manfaat pisang dan buku? Pisang dapat meningkatkan kekebalan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Dan sekian presentasi dari saya. Oke. Tadi kalian sudah memaparkan hasil pekerjaan. Tadi sudah kalian memaparkan hasil pekerjaan kalian, ya. Itulah hasil pendapat kalian dari hasil pengamatan kalian. Juga dari hasil literasi yang kalian membaca dari buku-buku, terus proses dari juga itu, oke, ya. Nah, dari semuanya itu, dari hasil pengamatan itu, berarti kamu sudah bisa menyimpulkan, ya. Oh, makanan yang mengandung karbohidrat itu contohnya apa tadi? Nasi. Apa nih? Roti. Betul. Terus makanan yang mengandung protein tadi? Tempe. Tempe, betul. Telur. Benar. Kacang. Roti. Selanjutnya, untuk makanan yang mengandung gula dari hasil pengamatan tadi apa? Roti. Ya, roti ada Mangga. Makanan dari pisang. pisang. Oke. Yang mengandung lemak? Mentega. Oke, ya. Nah, tadi presentasinya Ibu rasa sudah cukup lagi. Ya. Cuma kalau untuk kita presentasi itu jangan terlalu grogi seperti tadi yang terakhir kelompok 4 ada yang joget kanan joget. Padahal itu nggak suruh pakai joget. Nanti ada waktunya ya. Jadi kamu waktu presentasi itu coba persiapkan dirinya jangan seperti itu tadi ya. Dan usahakan kalau kita presentasi itu harus lebih berani ya. Ini kita masih kelompok kecil ya, kita masih kelompok kecil tapi Ibu rasa itu sudah cukup oke ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa buat lagi presentasi yang lebih bagus lagi untuk percobaan-percobaan yang berikutnya ya. Oke, Ibu kasih aplaus untuk semuanya. Karena pembelajaran kita sudah mau selesai ya. Ada satu hal yang perlu Ibu beri tugas untuk kalian. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya itu kamu di rumah melanjutkan membaca materi kita karena belum selesai. Nanti kamu di rumah membaca tentang saluran pencernaan makanan pada manusia. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas itu. Ya, kamu baca di rumah, ya. Nanti Ibu akan menjelaskannya, terlebih kamu mengerti apa yang akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, seperti biasanya, setiap pembelajaran sudah selesai, kita harus tutup dengan doa. Sekarang giliran siapa yang tutup dengan doa? Saya dulu. Silakan, Sarah. Teman-teman yang dulu sebelum kita mengambil pelajaran mulai kita berdoa dimana. Ya Tuhan, terima kasih atas pada pelaksanaan praktikum ini bisa berjalan dengan lancar. Kami yang mengakhiri pelajarannya. Amin.